Demonstrasi udara yang melibatkan alat utama sistem senjata atau alutsista dari TNI Angkatan Udara menjadi salah satu atraksi utama dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin 17 Agustus. Pertunjukan yang dibuka dengan giant flag berupa formasi gabungan 8 helikopter TNI dan Polri juga menampilkan manuver pesawat tempur Hawk T-50 dan F-16 yang membentuk formasi angka 81 di langit Jakarta. Selain itu, rangkaian flight pass juga melibatkan pesawat tempur F-16, Sukhoi, dan tambahan alutsista terbaru TNI AU yakni Rafale. Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal Tony Haryono menjelaskan bahwa dalam masa training, penerbangan Rafale masih didampingi oleh instruktur. Namun dalam pertunjukan kali ini, seluruh penerbangan dilakukan oleh pilot-pilot dari Angkatan Udara. Kasau juga menjelaskan bahwa demonstrasi udara yang dipersembahkan TNI AU merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Angkatan Udara tentunya pesawat-pesawat itu kan dibeli oleh uang rakyat, ya. Dan kami menunjukkan pertanggungjawaban kami kepada masyarakat bahwa profesionalisme penerbang-penerbang prajurit Angkatan Udara di depan masyarakat. Kebetulan ada momen hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Persiapan pertunjukan ini disebut Kasau berlangsung selama sepekan sebelum tanggal 17 Agustus, di mana armada-armada TNI AU telah berdatangan ke Jakarta. Musibah gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik maupun hilangnya harta benda, namun juga memberikan dampak psikologis bagi korban bencana. Dalam rangka membantu pemulihan kondisi psikologis korban, tim trauma healing dari Polda NTT memberikan pendampingan terapi di posko pengungsian Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Senin 17 Agustus 2026. Salah satu metode yang digunakan yakni terapi Ultimate The Search Body Mind Soul Emotional Freedom Technique atau SBMS. Terapi ini ditunjukkan untuk membantu korban melepaskan emosi negatif serta mengurangi trauma yang muncul setelah bencana. Kasubag Sipol Bapsi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur Kompol Prasetyo Dwi Laksono menyampaikan bahwa pendampingan psikologis diberikan bagi penyintas bencana, mulai dari anak-anak hingga lansia, untuk memetakan kondisi emosional dan psikologis mereka. Kita melaksanakan pendampingan psikologis baik terhadap anak, terhadap orang tua lansia, dan juga para yang sudah dewasa ini adalah tujuannya kami ingin memetakan tentang kondisi psikologis mereka berkaitan dengan bencana yang terjadi, apakah secara emosional, secara fisik, secara psikologis mereka itu terganggu atau tidak. Jadi pada saatnya nanti mereka ketika kita melaksanakan pendampingan, mereka sudah bisa merilis emosi itu, merilis trauma itu, kemudian kita melakukan pendampingan. Melalui pendampingan berkelanjutan, tim trauma healing Polda NTT berharap korban dapat pulih secara emosional, serta mengurangi dampak trauma pasca bencana. Perayaan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung dengan sejumlah kegiatan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di dalam air Senin 17 Agustus. Salah satunya di kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Sombu Dive, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di mana sebanyak 50 penyelam lintas instansi dan lembaga serta komunitas selam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih pada kedalaman 9 meter di bawah laut. Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Lasargi Marel selaku pemimpin upacara mengatakan, upacara bawah laut bukan hanya menjadi momentum memperingati HUT Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momen untuk mengangkat serta memperkenalkan keindahan wisata bawah laut Wakatobi kepada masyarakat luas. Saya mengapresiasi karena kebetulan perdana mengapresiasi kegiatan ini. Saya pribadi juga sangat
antusias sebenarnya untuk mengikuti upacara laut ini dan momen yang langka bagi saya depannya, dan bagi saya juga kebanggaan untuk saya pamerkan, yang pastinya nanti saya akan pamerkan ke semuanya. Bahwa Wakatobi ini adalah salah satu 10 destinasi wisata terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia pun juga. Wakatobi ini adalah salah satu tempat pariwisata yang terbaik. Selain itu, di Laut Pantai Berova, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua memimpin langsung pengibaran bendera merah putih di kedalaman sekitar 8 meter. Wagub Hugua menjadi bagian dari 60 penyelam dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara yang menggelar upacara pengibaran bendera di bawah laut dalam rangka memeriahkan agenda tersebut. Ini mengandung nilai bahwa betapa laut dan bawah laut itu menjadi begitu penting dalam kerangka pengembangan ekonomi dan juga berkaitan dengan kedaulatan dan juga persatuan Indonesia. Di aspek lain, mempromosikan juga bagaimana birunya laut. Karena kalau laut biru mencerminkan tentang daratan masih hijau dan juga keseimbangan ekosistem masih terjaga. Pada aspek lain, misi ini juga memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu sokoguru ekonomi biru di dunia. Melalui kegiatan ini, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pengibaran merah putih, tetapi juga melalui pesan untuk menjaga laut sebagai bagian penting dari kedaulatan, persatuan, dan masa depan ekonomi Indonesia. Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dalam rangkaian acara malam hari yang digelar mulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut menyaksikan karnaval bertajuk Bersatu Harmoni Nusantara. Lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya mengawali rangkaian karnaval yang kemudian dilanjutkan dengan pergelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Selepas itu marching band dan parade kendaraan hias mulai melintas, memeriahkan suasana malam perayaan Hari Kemerdekaan. Kendaraan hias dari Kementerian Dalam Negeri menjadi rombongan awal, disusul Badan Gizi Nasional, Sekretariat Kabinet dan Antara Indonesia, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, TNI, hingga Polri. Para pejabat diantaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, hingga CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani bersama rombongan dari masing-masing kendaraan turut membagikan hadiah kepada warga yang menyaksikan karnaval. Adapun rute karnaval kendaraan hias dimulai dari Monas menuju Patung Kuda, Sarinah, Bundaran HI, Patung Jenderal Sudirman hingga berakhir di Taman Dukuh atas Skatepark.